Kalau sudah masuk weekend, ada satu hal yang selalu ditunggu para pecinta timnas Indonesia, yaitu kabar para pemain diaspora kita yang sedang berjuang di kompetisi Eropa. Dan akhir pekan kemarin, ada 3 kabar yang benar-benar bikin kita tersenyum sekaligus bangga. Ada pemain yang bermain penuh 90 menit sekaligus mencatat assist perdana musim ini. Ada pemain timnas yang mendapatkan menit bermain di Ligue 1 Prancis dan ada satu gelandang yang kembali menunjukkan satu kualitas yang selama ini menjadi ciri khasnya. Akurasi passing yang benar-benar cakep. 3 pemain ini memang punya cerita berbeda, tapi ada satu benang merahnya. Mereka terus bermain, terus mendapatkan pengalaman di level Eropa, dan itu sangat penting untuk masa depan timnas Indonesia. Lantas 3 kabar baik tersebut datang dari siapa? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Langsung aja teman-teman, kita mulai dari Dan James. Bek kiri timnas ini tampil penuh selama 90 menit ketika Go Ahead Eagles berhasil mengalahkan Ado Den Haag dengan skor 2-0. James berhasil mencatatkan assist perdana musim ini. Nah, kalau kita melihat posisi James sebagai bek kiri gitu ya, kontribusi seperti ini tentu sangat menarik karena bek modern sekarang tidak cukup hanya bagus ketika bertahan. Dia dituntut bisa memberikan kontribusi ketika tim menyerang, dan James menunjukkan itu. Dia bermain di sisi kiri, memberikan energi sepanjang pertandingan. Dan yang paling penting, tahu nggak apa? Produktivitasnya mulai muncul, teman-teman. Wow. Buat timnas Indonesia ini jelas kabar positif ya kan? Kenapa? Karena timnas membutuhkan pemain di posisi back sayap yang bukan hanya kuat dalam duel 1 lawan 1, tetapi juga punya kemampuan untuk ikut membangun serangan. Dan ketika seorang bek kiri mulai rutin bermain 90 menit serta menghasilkan assist, itu menunjukkan bahwa dia sedang mendapatkan kepercayaan dan ritme pertandingan. Inilah yang mungkin yang sering dilupakan gitu ya. Ritme bermain itu sangat penting loh. Jadi buat Dean James teruskan. Karena kalau performa seperti ini konsisten, persaingan bek kiri timnas akan semakin menarik. Gila ya, nggak kebayang persaingan di bek kiri timnas saat ini. Nah, sekarang kita beralih ke salah satu pemain yang sudah sangat familiar bagi publik Indonesia. Calvin Verdong, El Consistent. Pada matchday pertama Ligue 1 musim 2006-2027, Lille berhasil mengalahkan Angers dengan skor 2-0. Dan Verdong mendapatkan kesempatan bermain mulai menit ke-76. Memang ya, kalau hanya melihat menit ke-76 dan memulai pertandingan dari bangku cadangan, mungkin ada yang berpikir, cuma main bentar ajanya, gitu ya. Tapi jangan melihatnya sesederhana itu. Kita harus melihat konteksnya. Ini Ligue 1 Perancis loh ya. Level kompetisi yang sangat tinggi dengan tuntutan fisik, kecepatan, dan kualitas teknis yang tidak main-main. Masuk pada menit ke-76 berarti Verdong mendapatkan kesempatan untuk membantu tim mempertahankan kontrol pertandingan sekaligus menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi bagian dari rotasi Lille. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi ya, musim baru aja dimulai. Jadi yang harus dilihat itu adalah bagaimana menit bermain Verdong berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Dari 14 menit, berikutnya 30 menit, kemudian 60 menit, dan akhirnya kembali mendapatkan kesempatan menjadi starter. Itulah progres yang harus kita pantau ya. Dan jangan lupa, Verdong akan menjadi satu-satunya orang Indonesia yang main di Liga Champions, insya Allah. Bagi timnas Indonesia, keberadaan pemain seperti Verdong di kompetisi sekelas Ligue 1 tentu sangat berharga ya kan. Karena setiap menit yang dia dapatkan di Prancis berarti
tambahan pengalaman menghadapi pemain dengan kualitas tinggi. Dan ketika pengalaman itu dibawa ke timnas, Indonesia yang mendapatkan manfaatnya, betul ya. Sekarang kita masuk ke kabar baik ketiga, datang dari pemain timnas kita juga, Joy Polopesi. Ini mungkin apa ya, tidak seheboh asis Dean James ya, atau tampilnya Calvin Verdong di Ligue 1. Tapi justru kalau kita bicara sepak bola secara serius teman-teman, kabar Joy ini sangat penting. Pelupesi menjalani pertandingan ketiganya musim ini dan kembali bermain 90 menit penuh. Posisinya gelandang bertahan. Dan seperti yang sudah sering kita lihat, salah satu kualitas paling menonjol dari Joy Pelupesi adalah akurasi passingnya. Benar-benar top banget pemain keturunan kita satu ini. Dia bukan tipe pemain yang apa ya, yang harus selalu mencetak gol gitu kan. Perannya justru berada di area yang sering tidak terlalu mendapatkan sorotan kamera, memutus serangan, menjadi penghubung lini belakang dan lini tengah, mengatur sirkulasi bola, dan memastikan tidak ada atau tidak kehilangan kontrol ketika sedang membangun serangan. Itulah kenapa pemain seperti Joy Polopesi sangat penting ya enggak? Dalam sepak bola modern itu gelandang bertahan bukan apa ya, bukan sekedar pemain yang bertugas menghentikan lawan. Dia juga harus mampu menjadi poros permainan. Dan ketika Joy mampu bermain 90 menit pada laga ketiganya musim ini, itu berarti ritmenya sedang terbentuk. Ini jelas kabar bagus untuk timnas ya kan. Tapi teman-teman, siapalah nanti yang jadi suksesor Joy ya di timnas kalau dia pensiun? Di sini ada yang bisa jawab? Coba kalian tulis dulu di bawah ya. Nah, sekarang kita coba tarik benang merahnya ya. Dan James bermain 90 menit dan mencatat assist. Calvin Verdong mendapatkan menit bermain di Ligue 1 bersama Lille. Dan Joy Pelupesi sudah menjalani 3 pertandingan musim ini. 3 pemain, 3 posisi, 3 karakter berbeda. Tapi semuanya apa ya, memberikan satu pesan yang sama. Pemain Indonesia yang berkarir di Eropa semakin punya fondasi pengalaman yang kuat. Dan ini bukan sekedar masalah kebanggaan gitu ya. Ini masalah kualitas timnas. Karena semakin banyak pemain timnas Indonesia yang mendapatkan pengalaman bermain reguler di kompetisi Eropa, semakin tinggi pula standar yang mereka bawa ketika bergabung ke skuad tim nasional ya kan. Mereka terbiasa menghadapi tempo tinggi, mereka terbiasa menghadapi tekanan, terbiasa bermain dengan tuntutan taktik yang ketat, dan pengalaman ini tidak bisa dibeli hanya dengan latihan. Harus dimainkan, harus merasakan pertandingan, harus menghadapi situasi sulit, harus merasakan tekanan 90 menit kan itu. Dan itulah kenapa kabar-kabar kecil dari Eropa sebenarnya punya dampak besar untuk timnas Indonesia. Jadi kalau akhir pekan kemarin ya kita melihat kabar Dean James, Calvin Verdong, dan Joy Pelupesi atau pemain-pemain keturunan lainnya, jangan anggap itu sekedar berita pemain diaspora aja ya teman-teman. Karena di balik 90 menit Dean James, menit bermain Calvin Verdong, dan konsistensi Joy Pelupesi, ada proses panjang yang sedang membangun kualitas timnas Indonesia. Dan sebagai fans timnas tentu kita boleh bangga ya. Tapi jangan berhenti di rasa bangga. Kita harus apa ya, terus mengawal, terus memantau, dan terus mendoakan para pemain-pemain ini dan pemain-pemain lainnya yang berkarir di Eropa mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin di klubnya masing-masing. Karena semakin kuat mereka di Eropa, semakin kuat pula timnas Indonesia ketika mereka pulang membela merah putih. Dan kalau pemain-pemain diaspora kita terus mendapatkan menit bermain seperti ini, wah, masa depan timnas jelas semakin menarik untuk ditunggu. Kalau menurut kalian, dari 3 pemain ini siapa yang paling penting untuk timnas Indonesia? Dean James, Calvin Verdong, atau Joy Pelupesi? Tulis pilihan kalian di bawah ya. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.